Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 3H Manajemen ingin menjelaskan tugas manajemen pemasaran tentang produk life cycle. Sebelumnya, apa sih pengertian dari produk life cycle? Produk life cycle tersebut adalah suatu siklus hidup yang dialami oleh seluruh produk, baik itu siklus produk yang singkat maupun siklus hidup produk yang lama. Nah, di sini kami mengambil contoh produk life cycle dari perusahaan PT Yakult Indonesia Persada. PT Yakult ini awal memasuki Indonesia pada tanggal 2 Februari 1990. PT Yakult ini mengeluarkan satu produk minuman kesehatan bagi tubuh, terutama pada usus, karena di dalamnya mengandung bakteri aktif asam laktat, yaitu Lactobacillus casei, yang memiliki manfaat baik untuk menekan pertumbuhan bakteri merugikan pada usus kita. Dengan tagline "Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari", memang PT Yakult Indonesia sudah sangat terkenal di Indonesia karena khasiatnya yang baik untuk menjaga kesehatan usus. Selanjutnya, implementasi siklus hidup PT Yakult Indonesia Persada. Awalnya, pemasaran yang dilakukan oleh PT Yakult Indonesia adalah menggunakan sistem direct sales, di mana produknya dikirim ke toko-toko, swalayan, kantin, dan lain-lain menggunakan mobil atau motor dengan pendingin yang suhunya telah ditetapkan agar menjaga kualitas produk tetap aman di tangan konsumen. Selanjutnya, PT Yakult juga melakukan pemasaran dengan membentuk Yakult Lady, di mana Yakult Lady ini adalah suatu kelompok yang mayoritasnya adalah ibu rumah tangga. Yakult Lady ini memiliki dua tugas. Tugas yang pertama yaitu mengantarkan produk langsung ke tangan konsumen yang tidak dapat dijangkau oleh PT Yakult. Tugas yang kedua adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sangat penting menjaga kesehatan tubuh, yaitu salah satu caranya dengan mengkonsumsi minuman Yakult setiap hari. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan produk life cycle pada PT Yakult Indonesia Persada. Tahap perkenalan. Pada masa-masa awal peluncurannya, minuman Yakult tidak banyak dilirik oleh konsumen karena justru menganggap aneh produk ini karena kemasan botol yang mini dan merupakan susu yang telah difermentasi. Namun PT Yakult Indonesia Persada tidak patah arang. Perusahaan ini terus mengedukasi pasarnya melalui media sosial dan promosi on the spot. Yakult juga memiliki keunggulan kompetitif karena merupakan minuman susu fermentasi yang siap diminum dalam kemasan botol mini, dan Yakult juga melakukan positioning dengan mengedukasi masyarakat agar tidak merasa aneh oleh minuman susu fermentasi dalam kemasan botol kecil dan jangan disajikan dingin. Ternyata proses diferensiasi yang dilakukan Yakult membuahkan hasil baik sehingga Yakult dikenal sebagai minuman susu fermentasi dalam kemasan botol kecil yang dapat memberikan kesegaran dan bermanfaat baik bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Tingginya angka pertumbuhan konsumen dan semakin meningkatnya pangsa pasar didapat. Banyak sekali perusahaan yang tergiur untuk meluncurkan produk serupa dengan PT Yakult Indonesia Persada. PT Yakult Indonesia Persada ini juga melakukan inovasi penjualan, yaitu menjual produk dengan bentuk pakan yang terdiri 5 botol kecil yang dapat diminum untuk satu keluarga. Yakult juga menggencarkan promosi di TV, di radio, media cetak, majalah atau koran, dan media sosial melalui situs resminya. Salah satu pesaing PT Yakult Indonesia Persada adalah PT Ultra Prima Arta-Boga sebagai produsen produk VitaCharm. Dengan berbagai macam promosi dan juga moto yang sudah melekat pada masyarakat, membuat Yakult semakin dikenal oleh masyarakat luas. 3. Tahap kedewasaan.
Yakult merupakan sebuah contoh merek minuman yang telah dikembangkan dan dipertahankan selama puluhan tahun. Bermula sebagai minuman yang awalnya hanya untuk dikonsumsi oleh masyarakat Jepang, khususnya untuk kesehatan usus, yang kemudian dikembangkan sehingga menjadi sebuah merek yang sangat dekat dengan pelanggan melalui strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hasil dari usaha itu, hingga kini Yakult menjadi pemimpin dalam kategori susu fermentasi dalam botol kecil. Brand equity dari Yakult telah terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Yakult telah berhasil mengembangkan merek Yakult menjadi merek dengan brand equity yang kuat. Adapun beberapa dalam pembentukan brand equity pada produk ini adalah: pertama, ada brand awareness yang dimiliki Yakult dalam dikatakan telah memasuki tingkat top of mind. Yang kedua, ada perceived quality dari Yakult telah terbukti selama beberapa tahun, PT Yakult Indonesia Persada telah berhasil menjaga kualitas produk ini sehingga mendapat anggapan baik dari konsumen. Dan yang terakhir, ada brand association. Dari Yakult yang kuat, dapat dilihat bahwa ketika orang menyebut minuman probiotik dan susu fermentasi, kemudian yang menjadi maksud dari minuman itu sendiri adalah Yakult. 4. Tahap penurunan. Saat ini produk dari PT Yakult Indonesia Persada dalam tahap penurunannya belum terlihat signifikan karena produk Yakult masih sedikit yang dapat menyamainya. Hanya terlihat sebagian kecil saja minuman Yakult sudah mulai jarang ditemui di warung-warung kecil. Karena warung-warung kecil tertentu masih ada yang tidak memiliki mesin pendingin minuman. Tahap penurunan PT Yakult Indonesia Persada juga dapat dilihat dari sangat sedikit berinovasi terhadap kemasan produknya dan rasa yang terkandung dalam Yakult. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Yakult hanya memiliki satu rasa saja, yaitu perpaduan antara asam dan manis. Jika mencampurkan berbagai macam rasa, memungkinkan terjadinya penurunan kualitas dari bakteri bagus tersebut.